Siap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahul qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Hasniati, calon guru penggerak, yang insya Allah segala hal yang akan disampaikan dapat menularkan hal-hal positif demi berkembangnya dan lebih berkualitas lagi mengenai proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda adalah suri teladan untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu guru, untuk mengefisienkan waktu, kita awali kegiatan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Hasniati untuk memaparkan budaya positif yang akan diimplementasikan dalam lingkungan sekolah kita. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih banyak yang terhormat Wakasek Kurikulum mewakili kepala sekolah, karena kepala sekolah lagi berhalangan. Yang terhormat para dewan guru dan staf tata usaha SMK PGRI Bantaeng yang senantiasa meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Hasniati SPD CGP Angkatan 11 SMK PGRI Bantaeng. Dengan ini izinkan saya memaparkan sedikit tentang budaya positif. Bagaimana Bapak Ibu? Setelah mendengar kata budaya positif, apakah yang terbersit di pikiran Bapak Ibu guru sekalian? Jadi, budaya positif itu seperti apa? Ada yang tahu Ibu Mita? Oke, mengenai budaya positif dalam lingkungan sekolah, terkaitnya ya salah satunya ya itu termasuk juga perlakuan ya, perlakuan baik, perlakuan positif yang harus kita budayakan di lingkungan sekolah, salah satunya ya. Mungkin itu salah satunya. Ya, terima kasih banyak atas pemaparan Ibu Mita. Selanjutnya ada lagi dari laki-laki guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya mengenai budaya positif
Budaya positif itu adalah salah satu kegiatan yang bisa dikembangkan di lingkungan sekolah yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya budaya positif itu kegiatan 3S, ya, senyum, salam, dan sapa, itu salah satunya budaya positif. Kemudian yang lainnya lagi dengan membiasakan murid-murid kita untuk melakukan sholat berjamaah, sholat duhur secara berjamaah, itu merupakan salah satu budaya positif. Kemudian yang lainnya lagi terkait dengan dalam pembelajaran itu, misalnya murid itu berdoa sebelum pembelajaran dimulai, sebelum dan sesudah pembelajaran, itu merupakan salah satu budaya positif yang bisa dikembangkan di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Jawaban dari Bapak Ibu Guru tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada lingkungan sekolah. Ya, yang akan membawa kita mendapatkan karakter-karakter positif seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan agenda topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Jadi ini yang harus kita pahami sebagai seorang guru, dan kita mampu mengimplementasikan dalam lingkungan sekolah. Baiklah, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif ini yang seperti apa? Dan nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Coba kita perhatikan perubahan paradigma. Ada A dan B, yaitu Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau suatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi kita mengepal sobekan kertas itu. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberi benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau saya pegang kertas, kemudian Bapak Ibu ingin membuka ini, apakah Bapak Ibu bisa membuka kepalan tangan saya, mengambil sesobek kertas itu yang saya genggam? Bisa tidak? Merayu, menghardik supaya saya bisa membuka sobekan kertas itu? Tidak. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dengan cara membujuk. Bisa dengan cara membujuk. Iya. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Oke. Jadi menurut teori yang saya dapatkan bahwa ini tentang kontrol diri ya. Ini perubahan paradigma. Anda bisa saja membuat saya membuka kepalan tangan itu dengan mengambil secari kertas atau sobek kertas itu. Tapi ini adalah kontrol saya, apakah saya mau membuka atau tidak. Jadi untuk mengontrol itu kita tidak membutuhkan yang lain. Maksudnya dalam melakukan sesuatu, kita yang harus mengontrol diri kita. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Kayaknya iya. Kita breaking dulu ya. Kalau saya bilang di mana kita? Bilang SMK PGRI Bantaeng, bisa. Supaya semangat gitu.
Di mana kita? Di mana kita? Alhamdulillah, sudah semangat kembali. Jadi luar biasa semangatnya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini yang kita tadi buat sebuah praktek langsung. Ilusi guru mengontrol guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai seorang guru itu tidak bisa bilang bahwa kamu harus ini, kamu harus itu. Ya. Ilusi guru mengontrol murid. Paham menurut saya? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita bilang sama anak-anak, kamu tidak kasihan sama ibu, tidak kasihan sama ibu, selalu marah-marah setiap hari. Iya, itu contoh ilusi yang membuat. Apakah kita merasa bahwa dengan kita membuat seperti itu, anak bisa menyadari dan tidak berbuat seperti itu lagi? Ya, seperti itu. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Misalnya, kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama tidak pandangan kita? Tidak. Jadi teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita pahami orang seperti apa dia, kenapa bisa marah misalnya. Ya, mungkin ada penyebabnya, kita pahami. Sama dengan murid kita pahami kenapa dia berbuat seperti itu. Pasti ada alasan-alasannya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus responnya. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang seperti tadi, kepalan tangan, hanya saya yang bisa mengontrol. Apakah saya mau buka atau saya tutup saja rapat-rapat. Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau stimulus responnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa dikontrol. Jadi yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi ini karena waktunya sangat singkat, kita lanjut saja ya. Disiplin positif. Apakah makna disiplin? Bisa Bapak Ibu perhatikan di atas, berasal dari bahasa Latin ya. Disiplin yang artinya belajar. Maka dari asal ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Coba perhatikan yang tulisan merah. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, kemudian ada namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang seperti apa? Yang kita anggap baik, yang bersifat umum. Contohnya patuh, gotong royong, itu kebajikan. Kemudian ada namanya profil pelajar Pancasila. Di situ adalah kebajikan universal. Yang pertama,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Masih ingat tidak itu? Kita harus pahami itu. Profil pelajar Pancasila kita harus pahami dan terapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Jadi ini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi ini yang biasa kita lakukan. Dan saya juga sebelum masuk CGP, saya biasa melakukan yang pertama dan yang kedua. Coba yang pertama. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya, saya harus pakai helm karena takut ditilang sama polisi. Itu untuk menghindari hukuman. Itu adalah motivasi eksternal dari luar. Sama ketika kita kembalikan ke murid. Ke murid, saya mau masuk belajar karena takut Kak sama ibu yang mengajar matematika karena belum selesai tugasku. Itu motivasi eksternal. Atau biasa kalau kita itu sebagai guru biasa memberikan hukuman push up. Kalau tidak selesai tugasnya push up. Itu contohnya motivasi eksternal. Tidak masuk belajar karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan segera saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi misalnya, kita sebagai seorang guru memberikan reward kepada anak-anak kita yang dapat nilai bagus. Misalnya mendapat nilai 100. Kita kasih misalnya reward, misalnya buku 10 lembar. Itu juga mematikan kreativitas murid. Karena bisa membuat anak-anak merasa canggung. Saya itu mami yang dikasih hadiah, saya tidak. Iya, kemudian membuat hubungan menjadi tidak baik sama teman yang lain. Dan ini juga biasa saya lakukan sebelum saya masuk CGP. Saya kasih reward, kalau tidak masuk belajar saya kasih denda. Ya, seperti itu. Yang kita inginkan ini yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau misalnya saya pakai helm. Kenapa pakai helm Bapak Ibu? Kenapa pakai helm? Untuk menghindari tilang. Untuk menghindari tilang. Ada lagi? Sama. Menghindari tilang. Kesehatan kepala. Ya tidak Melindungi Kesehatan, kecelakaan, terhindar kecelakaan. Iya, bagus sekali. Kalau yang ini ada teman yang menyampaikan bahwa takut ditilang. Itu adalah motivasi eksternal dari luar. Kalau takut kecelakaan misalnya atau keselamatan, itu adalah motivasi internal dalam diri. Kita yakini bahwa kalau saya pakai helm, saya bisa terhindar dari bahaya, misalnya kalau kita lagi kecelakaan. Ya, seperti itu. Itu motivasi internal. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, cakap, akan tetapi juga buat memerintah diri sendiri. Ini contohnya. Kita kontrol diri tak, perintah diri tak. Kenapa saya harus sholat misalnya? Ya karena kewajiban saya sebagai makhluk Allah. Seperti itu. Kenapa saya harus pakai helm kalau berkendaraan? Supaya saya terhindar dari bahaya ketika misalnya ada kecelakaan. Ya, jadi seperti itu maknanya. Maknanya memerintah diri sendiri. Ada dari dalam dan dalam internal. Ya, peduli terhadap diri sendiri.
Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Kemudian, ini saya sudah jelaskan tadi, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu bisa menghukum. Saya sudah tadi jelaskan yang pertama, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan, kreativitas dan penghargaan. Iya, misalnya kalau kita sudah dikasih penghargaan kayak seperti piala misalnya, itu bisa membuat kita merasa bagus nih anuku, kreativitasku, cerdas mak, bagus mak. Dia seakan-akan itu tidak punya kemauan lagi untuk meraih yang lebih tinggi. Itu maksudnya menurunkan kualitas. Lanjut, bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam apresiasi, pengakuan perlu diingat. Ya, kita berikan saja pengakuan kepada anak-anak. Misalnya, kalau dia sudah selesai pekerjaannya dengan sangat bagus, bagus sekali nak, luar biasa pekerjaanmu hari ini. Semangat lagi ya. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Ini contoh-contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Misalnya, yang pertama, pembukanya, kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contohnya apresiasi kebajikan yang kita bisa lakukan dan terapkan dalam kelas. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, lanjut. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Kalau di sini ada tindakan guru, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Di sini ya untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran bioyoga. Coba kita lihat. Ya. Jadi luar biasa pemahaman Bapak Ibu sekalian tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu yang merupakan tidak terencana. Ada siswa datang terlambat, keluar dulu push up, itu tidak terencana. Tapi kalau konsekuensi seperti ini, kalau misalnya anak-anak menumpahkan, itu kan konsekuensi. Kalau kita merusak barangnya teman, pasti kita mengganti, bertanggung jawab, ada nilai kebajikan di dalamnya. Lanjut. Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sudah ya, sudah cukup kayaknya di sini. Lanjut. Ya, sekarang kita masuk restitusi. Restitusi itu yang seperti apa? Ya. Di sini teman-teman guru hebat, di sini ada restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke,
Jadi restitusi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi di sini kita membuat anak-anak merasa apa yang dilakukan itu sudah benar atau sudah dianggap salah sama mereka. Kita memberikan solusi kepada mereka. Lanjut. Identitas hukuman, identitas sukses. Ini hukuman ya, identitas gagal, dianggap gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kekerasan, intinya kekerasan. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita menumpahkan misalnya cairan misalnya atau yang membuat teman kita kehilangan sesuatu, ya kita harus menggantinya atau bertanggung jawab tentang hal itu. Restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan kepada anak. Lanjut. Jadi ciri-ciri restitusi, satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalnya anak berbuat kesalahan, kita harus bertanya dulu seperti apa penyebabnya, bagaimana caranya agar kesalahan itu tidak terulang lagi. Ya seperti itu restitusi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti apa yang kita maksud di sini? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Yang saya dapatkan di sini adalah peraturan itu menggunakan kata negatif. Menggunakan kata negatif, misalnya jangan merokok. Itu peraturan. Seperti itu, jangan merokok. Kalau misalnya keyakinan, misalnya kita dalam kelas ya, misalnya siswa datang tepat waktu, itu keyakinan. Tapi tidak boleh datang terlambat. Kata tidak, jangan itu tidak digunakan pada keyakinan kelas. Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Jangan apalagi ya, misalnya jangan membuang sampah. Itu kata negatifnya di situ jangan. Kemudian kalau kita buat keyakinan kelasnya, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu perbedaannya keyakinan. Yang kita yakini di situ kebersihan. Ada yang kita yakini. Kalau kita datang tepat waktu, yang kita yakini adalah disiplin. Jadi ada yang kita yakini. Lanjut. Ya, seperti ini ada lingkarannya. Jadi peraturan kelas, di dalamnya itu ada keyakinan kelas. Dengan adanya peraturan, kita buat keyakinan kelas yang disepakati oleh semua murid dan guru di kelas kita. Dan kita bisa terapkan di kelas ini. Supaya nanti kita ketika anak-anak punya kesalahan, masih ingat keyakinan kelas kita. Seperti itu, Bu. Kemudian dengan tercipta keyakinan kelas, terwujudnya anak-anak insya Allah dengan begitu bisa mematuhi. Akan tercipta lingkungan positif. Dengan adanya lingkungan yang positif, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Seperti itu. Lanjut. Ya, ini yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Keyakinan kelas. Perhatikan, yang mana yang termasuk keyakinan kelas. Di atas kan kesepakatan kelas. Yang mana yang termasuk keyakinan kelas? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Ya. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pelajaran, tertib. Keyakinan kelas itu misalnya saling menyayangi,
Ini ada kata yang diyakini, saling menyayangi, semangat, dan peduli. Itu keyakinan kelas. Jadi dalam sebuah keyakinan kelas ada yang kita yakini dalam diri kita. Begitupun dengan murid kita. Lanjut. Ya, seperti ini caranya dalam menentukan keyakinan kelas. Selanjutnya peraturan keyakinan kelas. Lanjut. Ya. Oke, peraturan, perhatikan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan yang kita yakini itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Yang kita yakini adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Bisa dibaca mungkin. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa mungkin dibedakan antara peraturan dan keyakinan kelas? Bisa. Oke, lanjut. Ya, ini yang paling kita harus ketahui, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Anak-anak biasanya kalau melakukan kesalahan, biasa kita dua mentong kok. Kau itu sen terlambat mentong kok. Jadi kita harus tahu dulu. Kita tanya anak-anak secara baik-baik apa yang membuat dia berbuat kesalahan. Mungkin saja ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya saja cinta dari orang tuanya, dari temannya, apakah dia diterima di kelasnya. Penguasaan, apakah dia menguasai? Misalnya dalam pelajaran matematika, biasanya kan anak tidak semuanya suka matematika. Jangan bilang ponis anak-anak, kamu tuh selalunya begitu, tidak pernah benar jawabanmu. Ya seperti itu penguasaan. Kesenangan, bagaimana anak-anak senang belajar sama kita. Ya kesenangannya, apakah atau misalnya kita ambilkan HP-nya anak-anak dengan memberikan konsekuensi, diambilkan HP-nya. Itu kesenangannya diambilkan nih. Karena saya yakini itu kalau kita tidak pegang HP, kembalikan ke diri kita. Bagaimana perasaannya kalau tidak pegang HP? Komunikasi. Misalnya kalau kita lagi istirahat bisa baca-baca apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kebebasan, ya bebas anak-anak. Apakah bebas bergerak, berpendapat dalam kelas? Jadi salah benarnya anak-anak dalam kelas, ya kita terima. Jangan langsung dipatahkan semangatnya anak-anak. Seperti itu. Bertahan hidup. Jangan sampai kodong lapar dan tidak betah di dalam kelas. Ya bisa saja. Ya. Oh keluar jajan, jangan pergi keluar sebentar pulang Padahal ini perutnya ini bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi, bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Jadi kita harus tahu ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 yang harus dipenuhi. Oke lanjut. 5 posisi kontrol. Ya, ini ada namanya posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian di situ ada identitas gagal. Ini yang dimaksud gagal itu penghukum, pembuat rasa bersalah. Identitas sukses itu misalnya teman, pemantau. Identitas berhasil atau sukses itu kontrol diri, itu manajer. Kalau teman, pemantau itu kontrol dari luar atau eksternal. Kalau ini manajer itu internal. Bapak Ibu,
Masih semangat? Iya, terlalu lama ya. Jadi sedikit lagi. Penghukum, ada tidak yang pernah menghukum? Bagaimana posisi kita? Posisi kontrol kita sekarang? Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer, Masya Allah, luar biasa ini. Jadi teman-teman guru hebat SMK PGRI Bantaeng, insya Allah SMK PGRI Bantaeng bisa jaya. Jika amin, alamin. Jika guru-gurunya dan staf tata usaha dan beserta murid-muridnya itu menggunakan kontrol manajer. Ya, jadi dikurangi marah-marah ya Pak sama anak-anak supaya ini perasaan saya juga tidak terlalu tersiksa ya. Karena biasa juga saya juga biasa merasakan seperti itu. Biasa sebelum saya mengikuti ini ya, perasaan itu biasa terjadi sama saya itu. Menghukum, mau terasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama ibu, saya capek-capek kesini jauh-jauh. Ya, lanjut. Segitiga restitusi. Atau sampai di sini masih ada yang mau bertanya? Bapak Ibu, ada yang menjanggal di pikirannya, Bapak Ibu sekalian? Ya, silahkan. Ya, mungkin ada yang menjanggal atau pro atau kontra terhadap apa yang saya sampaikan. Ya, oke. Lanjut saja, bukan akan merasa bahwa penjelasan yang diberikan itu sudah jelas dan bisa kami praktekkan nanti di Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita masuk di segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Jadi yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Lanjut. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Yang mana itu yang menstabilkan identitas? Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bapak Ibu bisa perhatikan di atas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu siap bersikap baik pada dirimu sendiri? Coba perhatikan Bapak Ibu di atas. Apakah Bapak Ibu sepaham dengan teori ini? Teori yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bersalah. Iya. Sepaham? Iya. Sepaham. Jadi terkait dengan pemaparan di atas, di mana angka yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Maksudnya di sini adalah
hal-hal inilah yang bisa ditanyakan kepada peserta didik kita, kepada murid kita dalam hal menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang bisa kita lontarkan sama anak. Mungkin anak-anak ketika ada murid kita yang merasa yang punya kesalahan, ya bisa kita menstabilkan, ya hal berbuat demikian itu hal yang manusiawi. Padahal itu sebenarnya perbuatannya sangat sangat fatal sekali. Tapi kan ini istilahnya kita mau menstabilkan identitasnya dulu supaya kita mulai mengayomi dulu ikut jalurnya dulu, ikuti jalurnya dulu supaya identitasnya itu bisa terstabilkan. Jadi, seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa jawabannya dari Pak Sahrul. Bagaimana kita menstabilkan identitas dengan cara kita panggil anak-anak berbuat salah, itu hal yang manusiawi. Kita sampaikan seperti itu. Kalau misalnya anak-anak datang terlambat, jauh-jauh dari Onto misalnya, sampai di sini sudah belajar. Masuk di pintu, Assalamualaikum Bu. Ya masuk lagi. Langsung sampai di dekatnya Ibu Guru. Kenapa terlambat? Kamu selalu terlambat di mata pelajaran Ibu. Aduh, bagaimana kamu itu ketinggalan sekali. Padahal ini anak sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sampai tepat waktu di sekolah. Ya mungkin saja dengan perkataan kita kepada anak itu, dia bisa Mas sering saya salah Kak lagi, terlambat Kak lagi. Mungkin dia bisa menurun motivasinya untuk belajar pada hari itu, pada saat itu. Ya bisa saja kita bilang kenapa bisa terlambat? Ya seperti itu. Ya, validasi kebutuhan. Bapak Ibu bisa perhatikan, membantu murid mengenangi basic need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Jadi kita bertanya kepada anak-anak untuk mengetahui apa kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi. Ya mungkin saja pada saat itu dia terlambat karena mungkin saja ada motornya yang rusak atau seperti apa. Jadi kita harus membantu anak-anak mencari bagaimana, kenapa bisa dia melakukan kesalahan itu. Guru ini yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita, murid kita. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apa yang penting baginya dalam kesalahan itu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya ini bisa mungkin ngemil-ngemil supaya lebih semangat lagi? Iya, silahkan. Ya, sambil cicipi. Ya, silahkan. Jadi saya tambahkan sedikit terkait ini. Jadi validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan itu merupakan langkah yang kedua ya dari segitiga institusi. Jadi guru berkata, jadi hal-hal perkataan yang di bawah ini yang bisa dilontarkan kepada murid kita ketika murid kita ini mandiri institusi, ya, seperti itu ya. Jadi ini tingkatan yang kedua. Tadi itu yang menstabilkan identitas tingkatan pertama. Kemudian validasi tindakan kebutuhan atau validasi tindakan yang salah ini adalah langkah yang kedua untuk melakukan restitusi, segitiga restitusi. Terima kasih. Oke, luar biasa dengan umpan balik yang berkali-kali. Bagaimana Bapak Ibu yang lain?
Pak Yani mungkin, Pak Amrim, Ibu Hajra, silahkan, Ibu Pipi. Mungkin ada yang tidak berkenan di hatinya, bisa disampaikan. Ya sedikit sana mungkin nanti setelah pemaparan mungkin bisa dibuka sesi bertanya. Oh iya. Iya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya menanyakan keyakinan. Ya, ini yang tindakan yang kita harus lalui pada tahap restitusi yang ketiga. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita sebagai pendidik bisa berkata kepada murid kita, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi kita ingatkan kembali karena ke anak-anak kita, peserta didik kita, murid kita, apakah sudah sesuai perlakunya dengan nilai keyakinan yang kita sepakati sebelumnya? Selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, ketika anak-anak itu melakukan sesuatu, kita tanya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ya, jadi kita tanyakan, pasti dia bertanya yang baik-baik untuk dirinya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi pernah saya di kelas, itu anak-anak saya panggil masuk dengan perasaan mungkin rasa terpaksa. Seperti itu. Jadi saya panggil ketiga-tiganya. Saya foto. Saya perlihatkan. Coba perhatikan foto ternak di dalam. Bu, silau. Jangan makin fokus sama silaunya nak. Fokus sama diri tak. Foto tak. Kenapa ini foto tak? Bu, kayak preman. Kenapa kayak preman? Rambutku Bu terlalu panjang. Iya, dia ambil sadari itu. Saya tanya kembali, apakah sudah baik berperilaku seperti itu? Ya, dia jawab tidak baik. Jadi dia sudah sadari kesalahannya. Jadi kita sebagai pendidik jangan pernah menyerah, tak henti-hentinya memberikan mengayomi, menjadi pamong untuk murid kita. Ya. Ini segitiga restitusi yang saya terapkan di dalam lingkungan sekolah SMK PGRI Bantaeng. Ya. Ini percakapan kami. Tidak. Di situ tidak ada. Iya. 78 kali. Oh iya, Ini lagi yang tiga masih itu. Iya. Iya. Oh, di Bluetooth sama sini. Tidak bisa, karena ada ini. Dari mana? Ini Bluetooth juga. Ada yang Ini. Kita mau ke speaker laptop Iya. Ya, jadi ini Bapak Ibu, mohon maaf suaranya tidak tidak terpantul ya. Ya, ini pengaruh sistem. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi ini tahap restitusi segitiga restitusi ya. Jadi anak ini pada mata pelajaran saya biasa tidak masuk dan bahkan tidak masuk pada saat pembelajaran. Jadi skenario ini saya tanya, kenapa saya panggil?
Tidak tahu Bu. Jadi saya bilang, kenapa tidak masuk di mata pelajaran Ibu? Dia bilang, main bola Kak. Main bola Bu, main. Itu alasannya. Jadi saya tanya, apakah baik perilakunya ini? Dia bilang tidak baik Bu. Seandainya video ini lebih bagus. Ya. Jadi ini anak sudah bagus menyadari kesalahannya. Dia menjawab bahwa iya Bu, tidak sesuai. Nilai apa yang dilanggar pada hari ini? Tidak masuk belajar Bu, seperti itu. Kemudian saya tanya, mau jadi berubah? Mau berubah karena lebih baik? Iya Bu, saya akan berubah. Kemudian saya tanya kembali, kapan dimulainya? Ya hari ini. Dia mulai dari pada saat itu. Dia sudah mulai melakukan perubahan dalam dirinya. Untuk yang sesi terakhir, sesi tanya jawab, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan sebuah tanggapan ataupun pertanyaan. Dengan ini saya silakan. Silakan Ibu Hajrah. Iya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ini tadi ya berhubungan dengan proses pembelajaran dalam kelas, di mana di sini hampir semua guru mengalami hal atau permasalahan yang tadi dipaparkan oleh Ibu Husnianti. Jadi saya sebagai pendidik dan teman-teman lainnya juga sempat ada yang mengalami sama dengan saya. Kebetulan saya hampir setiap hari, setiap saya kesini berinteraksi dengan semua peserta didik yang dimana peserta didik itu dengan berbagai macam karakter. Seperti yang disampaikan ya, ada beberapa siswa sebenarnya yang tadi Ibu sampaikan sudah dapatkan ilmunya juga, cuman kembali lagi kepada pribadi guru masing-masing, di mana setiap guru itu terkadang punya kesabaran yang setipis tisu. Jadi terkadang kalau kita sudah pakai, ada level ya, level masih bisa menyonyok-nyonyok ya masih bisa masukin pakai masih nak. Kedua, tidak dihiraukan, bahkan yang kita tadi saya sempat dengar ya, bahwasanya kita tidak boleh mengancam bahkan menyakiti secara fisik, termasuk ya bullying ya. Jadi itu kembali lagi kepada kesadaran setiap guru, dan seperti tadi yang kemarin disampaikan sama Pak Herman ya, pengelolaan emosi, di mana emosi itu bukan hanya marah tapi bisa bahagia, kecewa, sedih, termasuk pengelolaan emosi, di mana pengelolaan emosi itu bukan didapatkan dari orang lain tapi dari diri sendiri. Apakah kita sudah sadar atau sudah siap seperti itu? Karena memang itu sudah komitmen diri sendiri. Pokoknya kalau begini siswa tidak boleh marah. Cuman saya pribadi walaupun sudah berjanji, sebenarnya dalam hati saya tidak marah ya. Cuman ekspresi saya seperti ini berteriak. Terkadang Bu, kalau kita bilang, nak cuma satu saja, sholat, tapi sholat ki, walaupun itu sholat bertepatan juga masih ada jamnya, bahkan diambil lagi, nyuci lagi, tidak pakai kekerasan, tapi nak sudah pergi sholat tadi kalau pulang ki, atau yang kita kasihan ya, lapar ki, ibu mau makan, lapar sekali ya Bu, tidak sarapan dari tadi malam Bu tidak makan, tadi lagi tidak sarapan, dibalik pergi lagi makan, apa lagi simpan, pasku mau Bu, kasering lagi berbohong, begitu ya lagi nanti ke depannya, dan lagi, tidak nih Bu, tidak gitu Bu, tidak. Bahkan itu Bu,
bahkan kita tunggui HP-nya dan dikasih HP karena kasihan di ibu, tapi itu HP ku kesini dia lagi bu, pokoknya buku simpan tas kesini dia lagi. Ujung-ujungnya bu, pada saat kita kasih kepercayaan seperti itu diulangi lagi. Jadi pertanyaan saya, apakah yang kita tadi bilang ya, jangan dihukum, jangan dikata-kata kasar, itu termasuk bullying ya, jangan pokoknya hal-hal yang negatif kepada siswa tidak boleh. Cuman saya pribadi atau mungkin kami ya sebagai guru di sini pendidik minta solusi atau saran, apakah ada cara yang lain yang bisa diterapkan termasuk di lingkungan kita sendiri, di sekolah kita sendiri, cara yang bisa kita pakai yang bisa ampuh tanpa menyakiti secara fisik, baik itu fisik maupun mentalnya. Karena memang kita sudah siap tidak memukul, tidak mencubit, bahkan secara verbal pun demikian, sudah berusaha. Tapi ada tidak cara lain yang kita bisa terapkan di sekolah selain seperti itu? Yang tadi, jangan disuruh push up, jangan disuruh begini. Karena memang sudah mau diterapkan bu. Terkadang dikasih hukuman yang mendidik, bilang jangan balik, jangan disuruh push up, yang mendidik kamu, disuruh membersihkan. Yang bilang lele bu, membersihkan masih masak ke sini orang membersihkan kotorannya, begitu lagi responnya. Jadi terkadang kita juga sudah apa ya? Sudah tidak tahu lagi cara apa lagi yang saya pakai. Habis nih cara yang disayang-sayang. Jadi ada tidak cara lain yang efektif yang bisa kita terapkan. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa tanggapan dan masukan serta pertanyaan yang disampaikan Ibu Siti Hajrah SPD MPD. Yang saya garis bawahi di sini, adakah solusi lain selain dihukum atau dibully? Ya, supaya anak-anak bisa berubah. Sejauh ini Bu, sebelumnya saya juga biasa menghukum anak-anak. Bahkan biasa saya suruh push up anak-anak. Dan juga yang saya alami, saya berikan sanksi. Ya, misalnya tidak masuk sholat, saya kasih denda 2.000. Itu yang saya terapkan. Tidak masuk belajar, saya denda 5.000. Ya, itu yang saya terapkan. Iya, memang dia sholat, tapi pengaruh eksternal dari luar. Karena takut didenda, takut sama gurunya. Yang kita inginkan, yang saya pelajari di sini dalam diseminasi penyebaran budaya positif. Bagaimana kita membuat anak-anak yang merasa bersalah itu kita buat ke arah yang lebih positif. Adakah cara lain selain dengan dihukum atau dibully misalnya? Sejauh ini saya tidak menggunakan cara lain. Saya menggunakan segitiga restitusi. Saya menggunakan itu, dan juga anak saya pribadi sebelumnya kalau tidak sholat subuh tidak ku kasih HP. Itu yang saya terapkan sama anak saya. Kalau tidak bangun sholat subuh tidak kasih HP. Ternyata setelah saya pelajari di sini, ada kebutuhan anak saya yang tidak terpenuhi pada saat itu, kesenangannya, ya seperti itu Bu. Jadi adakah solusi lain? Kalau menurut saya memang agak susah Bu, karena saya pribadi juga merasakan hal yang sama dengan Bapak Ibu sekalian, hal yang sama yang saya rasakan. Bahkan sebelum saya masuk di sini, saya pernah menangis karena perilaku anak. Saya panggil, dia lari ke kantin. Saya panggil ke kantin, dia lari lagi ke belakangnya kelas. Ya, seperti itu. Kenapa dia tidak masuk? Ternyata dia tidak selesai tugasnya. Takut sama gurunya, takut dihukum. Jadi seperti itu. Jadi memang mengubah karakter anak itu tidak mudah. Tidak seperti kita membalikkan telapak tangan, tidak mudah. Jadi apalagi karakter anak sekarang berbeda ya dengan masa kita dulu. Kita tidak punya namanya Android,
segala sesuatu kenyamanan ada di situ. Misalnya bermain HP, bermain game, itu kesenangannya anak. Dan tidak bisa kita juga pungkiri bahwa harus berhenti. Tidak bisa kita matikan anak-anak juga harus berhenti main HP. Kalau saya pribadi seperti itu, Bu. Mohon maaf kalau ada yang salah, kalau saya seperti itu. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesempatan yang kesekian kalinya yang diberikan kepada saya. Saya sebenarnya sangat tertarik apa yang dipertanyakan oleh Ibu Siti Hajrah terkait masalah cara lain yang bisa kita terapkan. Nah, jujur saya juga merupakan CGP ya, yang mampu untuk kita saling berkolaborasi terkait apa yang telah kami pelajari, di mana jadi untuk segitiga restitusi ini merupakan salah satu cara yang kami tawarkan. Jadi bukan berarti ini salah satu cara, tetapi ada cara-cara yang lain. Tetapi yang paling ampuh untuk kami bisa tawarkan, menurut kami ini adalah segitiga restitusi terkait masalah untuk mengarahkan murid kita dari identitas gagal ke identitas sukses, ya. Jadi identitas gagal ke identitas sukses. Nah, tentunya sebelum saya menjawab terkait dengan apa yang telah dipertanyakan tadi, kita kembali dulu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa seyogyanya pendidikan itu adalah guru itu menuntut anak. Jadi kita hanya menuntut anak saja. Dan Ki Hajar Dewantara pun mengutarakan bahwa pendidikan itu adalah kita selaku guru itu hanya merawat, kita sebagai petani hanya merawat tumbuh kembangnya tanaman kita, ya. Kalau misalnya dia kurang vitamin, kita kasih nutrisi, kita kasih pupuk, kalau banyak hamanya kita racuni. Tapi untuk mengubah dari padi ke jagung itu mustahil, ya. Jadi untuk mengubah anak peserta didik kita itu dari padi ke jagung itu mustahil untuk bisa kita rubah. Nah, seperti ini juga seorang anak yang telah mempunyai karakter tersendiri, misalnya dia itu kemampuannya di olahraga, silakan diayomi di olahraga. Untuk mengubah masuk untuk belajar harus pintar berbahasa Inggris, itu kayaknya mustahil deh untuk itu. Nah, terkait ini kita ayomi karakternya masing-masing. Nah, terkait masalah yang cara lain, ya seperti tadi yang saya juga biasa di sekolah juga, terus terang yang dulunya itu sering melakukan kekerasan, tetapi ternyata itu bukan berarti tidak bisa, Bu, untuk menghukum, ya, tetapi kita memilih cara yang paling baik, ya, cara yang paling baik. Karena terus terang saja, mungkin Bu, saya tanya Ki, waktu sekolah Ki dulu pasti ada perilaku guru yang tidak bisa kita lupakan sampai saat ini, ya, yang tidak bisa kita lupakan sampai saat ini, ya. Saya pun seperti itu. Saya jujur saja waktu 2003 yang lalu, saya masih ingat sampai sekarang, di kelas 1A pada saat itu di SMK Negeri 1 Bantaing, ada wali kelas saya yang tidak membersihkan saja di teras kelas, dipukul semua satu kelas. Coba bayangkan. Dan bukan berarti kita dendam, enggak, tapi itu salah satu perbuatan menghukum peserta didik kita, membuat mereka sakit hati sampai seumur hidup kita itu tidak bisa kita lupakan. Bukan berarti kita dendam, bukan, tapi itu perbuatan yang nah, inilah yang sebenarnya yang harus kita hindari untuk anak-anak kita ke depannya, supaya dia tidak saya pernah dipukul, saya pernah di ini, saya pernah di ini. Tapi bagaimana kita bisa melakukan perubahan-perubahan kepada peserta didik kita, kepada murid kita, ke arah yang lebih baik dengan cara-cara yang terbaik. Jadi ini saja yang bisa kita tawarkan dengan segitiga restitusi. Terima kasih banyak untuk Semangat, masih semangat? Di mana kita?
Di mana kita? Ya, luar biasa semangatnya Bapak Ibu pada hari ini, antusiasnya dalam mengikuti penyebaran budaya positif. Alhamdulillah dapat pertanyaan dan masukan dari Bu Siti Hajar SPD MPD dan dapat penguatan juga dari Pak Syahrul SPD. Ya, terima kasih banyak untuk hari ini. Jadi saya simpulkan bahwa untuk pertanyaannya bagus sekali. Ada cara lain. Jadi kalau saya itu restitusi saja kita gunakan pada saat ini. Semoga bisa membawa murid kita ke arah lebih baik. Kita harus kompak Bapak Ibu menerapkan ini, karena dengan ilmu ini semoga kita bisa juga menjadi hati kita tenang. Jujur Bu, kalau biasa saya marah sama anak saya, biasa sesak di sini. Kapan nak baru berubah Ki? Oh, sesak di sini. Masa kalau diam nggak tinggal di sini. Jadi bagaimana supaya energi sama anak, energi sama kita. Jadi yang saya rasakan seperti itu. Jadi mari kita gunakan segitiga restitusi. Semoga murid kita yang dianggap itu akhlaknya tidak baik, disiplinnya kurang baik, bisa lebih baik ke arah lebih positif lagi. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini adalah yang pertama, disiplin positif. Kita sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid kita. Bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita bertutur, bagaimana caranya kita panggil ki sholat, jangan ki panggil saja kita dulu yang sholat. Pasti anak-anak bisa tahu sholat ki guruku. Kemudian ada ya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan dalam anak-anak itu bisa kita terapkan tanggung jawab, disiplin, saling menghormati satu sama lain. Kita harus terapkan itu. Kemudian motivasi, kita memilih di sini motivasi apa yang kita tanamkan dalam diri anak. Hukuman, penghargaan, restitusi. Jadi motivasi itu kita memilih Bapak Ibu. Kita pilih motivasi internal, ya, dari dalam diri murid. Bagaimana kita tanamkan anak-anak itu meyakini apa yang dilakukan. Kemudian mungkin Bapak Ibu sebelumnya belum tahu apa itu keyakinan kelas. Nah, sekarang dengan adanya keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing supaya terstruktur. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kita harus paham juga kebutuhan dasar ini. Jadi mulai dari bertahan hidup, rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kasih sayang. Kemudian posisi kontrol, ya. Yang pertama penghukum, kemudian konsekuensi, kemudian apa lagi yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Kita pandai-pandai yang memilih yang mana yang kita gunakan sebagai posisi kontrol. Jadi saya berikan saran kita gunakan posisi kontrol manager. Kemudian segitiga restitusi untuk Tidak. Itu mungkin jadi untuk sekolah kita gunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid kita. Semoga anak kita bisa menjadi
Baik. Bluetooth mode. Tes. Ya, jadi ini penerapan segitiga restitusi. Insya Allah semoga kita bisa menerapkan di sekolah kita. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Semoga dengan kita sebagai guru memahami ini budaya positif, semoga kita bisa mengantar anak-anak kita, murid kita ke arah yang lebih baik ke depannya, mencapai kebahagiaan dan keselamatan menurut Ki Hajar Dewantara. Sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu guru sekalian. Jadi terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu guru sekalian, atas penyebaran budaya positif ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam dan Bluetooth mode. salam dan bahagia, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Saya Hasniati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SMK PGRI Bantai. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Hasniati, calon guru penggerak angkatan ke-11. Kami sangat bersyukur dengan adanya Ibu Hasniati dapat tercerahkan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika kita menghadapi siswa demi memenuhi kebutuhannya dan menghantarkan anak didik kita menjadi manusia yang bisa berguna bagi bangsa dan negara kita. Dengan selesainya kegiatan kita pada hari ini, kita lafazkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Banyak yang tidak hadir pada hari ini. Jadi hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas itu apa? Sudah tahu. Iya, jadi saya mulai kembali ya. Bahwa keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Tapi peraturan itu monoton, menggunakan kata-kata negatif, dan keyakinan menggunakan kata-kata yang positif. Contohnya, peraturan itu menggunakan kata tidak, jangan, ya, menggunakan kata tidak atau jangan di awal kalimat. Misalnya, jangan membuang sampah. Di sini kata-katanya negatif itu adalah jangan. Jadi kalau kita buatkan keyakinan kelas dalam kalimat positif adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian contoh lagi,
terlambat ke sekolah. Maka positifnya atau keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu di sekolah. Paham? Ya. Jadi sebentar saya akan bagikan ini sticky note-nya, kemudian kita tulis harapan-harapan kita di sini. Tulis harapan-harapannya atau keyakinan apa yang perlu kita tanamkan dalam kelasnya. Jadi masing-masing anakku sekalian menggunakan dua sticky note ya, dua harapan apa yang mau kita ciptakan dalam kelas kita. Sekarang tulis harapan-harapannya. Sebentar, murid-murid kalian akan menempel sticky note-nya yang berisi keyakinan kelasnya di atas. Masih ada? Oke. Kalau masih ada silakan dituliskan di atas apa harapannya kelas kita. Sudah, silakan ditulis di atas.
berjasa. Komitmen pada belajar. Kami berkomitmen untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik dalam maupun di luar ruangan. Kemudian disiplin. Kami berkomitmen untuk hadir dan belajar tepat waktu. Jika hal yang akan terduga mengakibatkan keterlambatan, kami akan memberitahukan guru atau teman sekolahnya. Kerjasama, toleransi dan keagamaan dan keanekaragaman. Oke, kami akan bekerjasama untuk menyelesaikan tugas kelompok. Kami akan menghargai agama, suku, ras. Oh ya, ini sama dengan ini ya. Mana tadi yang agama? Oh ini sama ya, toleransi. Jadi kita gabungkan saja ya ke sini. Kita gabungkan saja ini karena ini sama. Menghormati. Oke, nah. Jadi kita akan buatkan ini keyakinan kelas. Jadi yang pertama itu adalah tanggung jawab ya, keyakinan kelas. Kelas 10 TKR. Yang pertama tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang kedua adalah saling menghormati. Kemudian komitmen pada pelajaran. Komitmen belajar. Disiplin, kerjasama. Yang terakhir toleransi ya, toleransi atau saling menghargai.
kita, maka kita akan menaati semua keyakinan itu supaya keadaan kelasnya bermakna. Ya, tertib. Ya, tertib. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia, kelas 10 TKR SMK PGRI Bantai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma, sekolah dari SMK PGRI Bantai, kelas 10 TKR. Perkenalkan, nama saya Yusriadi, kelas 10 TKR dari sekolah SMK PGRI Bantai. Perkenalkan, nama saya Fajar Ansyah dari kelas 10 TKR dari SMK PGRI Bantai. Sangat seru dan menyenangkan. Luar biasa seru. Sangat senang karena seru. Sangat penting. Sangat penting. Dapat untuk membuat kita bertanggung jawab, Membuat pribadi kita lebih baik. Dapat menjadikan pribadi lebih baik lagi. Dapat membuat kita lebih disiplin.